Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat VIP UM, kembali lagi bersama saya Kinanti Pangestu di acara Ngopi VIP UM, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kalau di pekan lalu saya berbincang dengan Pak Renda tentang literasi digital dan AI. Nah, di pekan ini kita akan berbincang dengan Bu Rika Meliani Hoiria. Halo Bu Rika. Halo Bu Kinan, Halo Bu, apa kabar Bu Rika? alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah. Jadi Bu Rika ini kemarin habis melakukan pengabdian masyarakat tentang penguatan kapasitas kurikulum inklusif di paket A yang ada di sekolah di SKB ya, di SKB Kabupaten Malang, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar ya Bu ya, Iya betul. dengan pendekatan berbasis kolaboratif. Kalau boleh tahu itu tuh seperti apa sih Bu? Sebagai misalnya nih saya orang awam, itu tuh apa sih Bu? Oke, baik terima kasih Bu Kinan. Ya, saya jelaskan kegiatan pengabdian yang sudah saya lakukan bersama tim ini merupakan penguatan kapasitas ya bagaimana menyusun sebuah kurikulum inklusi bagi guru atau bagi pendamping gitu ya, pendamping sekolah di SKB begitu ya. Nah, salah satunya adalah kita mengambil paket A, Bu. Ya, paket A itu setara dengan SD. Ya, karena ini pendidikan non formal, begitu. Jadi tujuan saya untuk melakukan pengabdian ini adalah melakukan sebuah pendampingan bagaimana cara menyusun sebuah kurikulum inklusi ini di SKB dengan kolaborasi antara orang tua dengan siswa, Ibu. Jadi ada sebuah kolaborator yang sangat luar biasa kan membuat sebuah kurikulum ini yang sangat yang relevan itu seharusnya kan ada sebuah ini ya kebutuhan untuk peserta didik, kebutuhan orang tua dinilai dari apakah sebuah kurikulum inklusi ini cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ternyata di SKB ini sangat memerlukan itu, Bu. Wah, menarik Bu. Saya jadi penasaran siapa sih Bu yang mengawali atau menginisiasi ini tuh siapa gitu. Baik, Keren nih. Ibu Kinan. Nah, saya ceritakan ya, sebelum saya melakukan pengabdian, saya diundang menjadi narasumber waktu itu di SKB. Kemudian ada beberapa guru yang bercerita kepada saya, ada kesulitan, Bu, ya. Kesulitannya apa? Belum adanya sebuah kurikulum inklusi yang diterapkan di SD itu, di SKB itu, begitu ya, khususnya di paket A. Nah, sedangkan SKB ini merupakan sebuah sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, begitu ya. Nah, kalau sudah berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten, tentunya yang namanya kurikulum, namanya guru ataupun tutor itu kan ya betul-betul harus sudah ada, begitu ya. Nah, di SKB ini belum ada, Ibu. Nah, mereka kesulitan sekali, kemudian menyampaikan kepada saya, baik, insya Allah di tahun depan nanti saya akan mengajukan sebuah pengabdian di sini, Bu, tentang bagaimana menyusun sebuah kurikulum inklusi yang cocok untuk anak ABK di sini. Nah, qadarullah karena memang yaitu niatan baik saya, niatan dari beberapa guru yang ada di sana, kemudian kepala sekolah sudah menyetujui. Alhamdulillah di tahun ini kita lolos pendanaan untuk pengabdian itu, Bu. Wah, keren. Berarti memang dari sananya Bu ya yang Iya, betul. ini Sangat ingin. butuh sekali. Nah, jadi begini, Dinas Pendidikan itu tidak memberikan sebuah contoh kurikulum, Bu, ya. Dan bahkan guru yang PLS itu tidak ada di sana. Ya, kebanyakan yang lulusan PGSD, kemudian PGMI atau ada yang dosen PAUD ternyata di sana itu. Nah, dengan adanya itu saya kok punya keinginan, Bu, ya, membantu sekali. Ya, saya, Bu, ya, Bu, karena di sana itu memang kebutuhan anak berkebutuhan khusus banyak gitu ya. Nah, sedangkan inklusinya enggak apa itu kurikulumnya tidak apa itu tidak sedia gitu ya. Ya akhirnya ya sudah, Bu. Insya Allah akan saya ajukan dan alhamdulillah bisa Lolos. direalisasikan di Alhamdulillah. bulan Juli, Bu. Oh, gitu Bu. Kalau boleh tahu di sana itu ABK-nya banyak kah Bu? Alhamdulillah banyak, Bu. Sekitar 20. Wow. Ya, sekitar 20.
Itu macam-macam Bu, identifikasinya macam-macam. Ada yang memang secara sosial dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian ada semacam gangguan. Gangguannya itu ya nyosewu ya, karena memang anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang menjadikan tantangan bagi guru di SKB, bagaimana saya bisa menyusun sebuah kurikulum yang cocok dengan identifikasi anak ini begitu. Gitu ya Bu. Nggih. Jadi wah, banyak, ada 20-an dari total berapa itu Bu kalau boleh tahu? Dari total yang siswa di SKB tersebut. Kurang lebih 25, Bu. 25, sedangkan yang menjadi ABK ada 20. Iya. Wow. Wah, menarik ya. Bu, kalau boleh tahu sebelum program ini dimulai itu apa sih Bu yang tantangannya guru atau pengelola di sana tuh seperti apa? Ya, tantangannya tentunya para guru itu merasa kesulitan bagaimana mengidentifikasi jenis ABK-nya anak-anak tadi. Karena memang tidak ada ini ya, sinergi dengan ini psikolog ataupun dengan dinas-dinas yang lain yang terkait begitu ya. Misalkan kalau kaitannya dengan ABK ini kan tentunya ya harus ada dokter gitu ya, khusus ya, ada psikiater, ada psikolog. Tetapi ya tadi belum ada arah ke sana begitu. Karena memang belum kuatnya kurikulum juga, dan nah ini mau diarahkan kemana gitu ya. Anak yang usia SMP itu dia masih cenderung ke SD gitu ya, meskipun usianya lebih tua ataupun postur tubuhnya lebih tinggi, dia masih masuk di SD gitu. Kemudian untuk asesmen Bu, asesmennya belum tertata ya, belum ada Bu instrumen asesmen yang memang digunakan untuk ini ya, evaluasinya anak-anak ABK. Jadi ya semacam di sana juga tidak ada shadow Bu. Tidak ada. Ya karena memang tidak ada guru yang bisa menangani satu orang ini, satu tidak. Jadi di sana itu masih seperti guru saja. Jadi bukan guru pendamping. Gitu ya. Bukan guru pendamping. Nah, ini merupakan suatu tantangan SKB ini tetap bisa menerima Bu siswanya yang ber-ABK tadi. Tetapi ini kurikulumnya masih disamakan dengan sekolah anak-anak yang reguler begitu, karena memang ya kesulitan mereka dalam menyusun kurikulum inklusi begitu. Wah. Kemudian Bu kalau boleh tahu ketika jenengan di sana gitu bagaimana respon atau tanggapan dari guru-guru atau pengelola di sana gitu Bu? Oke. Baik, alhamdulillah responnya itu sangat luar biasa, menerima ya, dan berterima kasih kepada Universitas Negeri Malang yang sudah peduli Bu, tentunya sudah peduli. Nah, beberapa orang tua yang saya apa itu istilahnya, saya ingin tahu Bapak Ibu menyekolahkan putranya di sini itu apa sih tujuannya gitu ya. Tujuannya cuma satu Bu. Tujuannya adalah mereka menginginkan anaknya itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kalau kaitannya dengan akademik, wah itu jauh Bu. Karena ada ada putranya dokter malahan Bu. Nah, dokter ini sudah pasrah Bu. Artinya dia secara akademik tidak begitu menginginkan putranya bisa membaca ataupun bisa kuliah, itu tidak. Tetapi hubungannya dengan teman, sosial antara guru dengan temannya itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Begitu Bu. Berarti lebih sosial saja. gitu. Iya, lebih ke sosial. Kalau untuk kognitif mereka sudah, karena dokter mungkin lebih tahu ya Bu ya. Jadi tidak terlalu untuk menginginkan putranya yang berakademik yang baik, tetapi bagaimana dia bisa mengatur dirinya, mengatur emosinya, mengatur hubungan dengan sosialnya tadi, gitu. Menariknya Bu, di sana ketika saya masuk di kelas itu, wah, yang namanya sikapnya anak-anak itu macam-macam yuk. Ada yang seperti melompat ke kolong meja itu Bu. Saya kaget kan gitu ya. Allah, luar biasa ya. Nah, tentunya itu juga menjadi Bu,
menjadi tantangan saya, menjadi keinginan saya. Ternyata anak-anak ABK itu memang perlu Bu untuk ditata, perlu untuk diajari bagaimana bersikap gitu ya. Nah, tentunya dengan kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif bagaimana perubahan sosial anak itu, emosional terutama, dan kemudian bagaimana guru itu nanti akan bisa mengajar, akan bisa mendampingi anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Wah, Masya Allah, saya jadi agak-agak tersentuh nih Bu, Oh ya beneran Allah, nih kayak. iya. Kalau boleh tahu Bu, apakah guru atau pengelola di sana itu sebenarnya sudah terbiasa dengan konsep pendidikan inklusi itu Bu? Baik, kalau terbiasa itu sebelum adanya pengabdian ini, ya mereka hanya terbiasa bagaimana mendampingi anak itu saja, tidak membuat sebuah membuat ini loh, oh saya ini nanti akan membuat sebuah kurikulum yang memang betul-betul orang tua juga akan ikut mengajar. Oh, orang tuanya ikut mengajar itu Bu? Iya, ya konsep dari kolaborasi yang saya lakukan ini adalah ketika orang tua itu memberikan ide bagaimana kegiatan atau aktivitas siswa itu di sekolah sesuai dengan identifikasi tadi ya ABK-nya, dan kemudian mereka juga akan membantu bagaimana mengatasi putra-putranya itu ketika di kelas gitu ya. Jadi ada sebuah kolaborasi ini yang menurut saya ini akan sangat bisa membantu bagaimana emosional siswa tersebut itu akan bisa apa ya lebih gitu ya. terbentuk ya, sikap emosional terutama gitu. Wah, menarik Bu, saya jadi kepo nih, gimana sih kolaborasinya itu, kolaboratifnya tuh Bu? Iya, kolaborasinya ya seperti itu ya Bu. Kita menyusun sebuah rancangan ya kurikulum, kemudian kalau sekarang namanya modul ajar ya Bu, ada modul ajar yang ini nanti menitik beratkan kepada aktivitas. Nah, aktivitas ini ya psikomotorik gitu ya. Kemudian bagaimana dia itu bisa bersosialisasi dengan siswanya. Kemudian dia memiliki sikap bagaimana hormat kepada gurunya, hormat kepada teman-temannya gitu ya. Jadi itulah yang menjadikan keinginan sekolah dan keinginan orang tua, sehingga saya mendesain sebuah kurikulum inklusi ini memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan di SKB itu, tidak sama dengan yang di sekolah yang lain gitu. Okay. Menarik, berarti tanggapan dari gurunya sendiri, kemudian pengelola dan juga orang tuanya ini baik ya Bu? Alhamdulillah senang Bu, senang. Masya Allah. Kemudian selama di sana tuh Bu, ada nggak sih Bu pengalaman unik atau wow momen kayak misalnya, oh ternyata program ini tuh ngaruh ya kayak gitu, ada nggak sih Bu? Oke. Ada Bu, salah satu guru yang ada di sana itu ternyata putranya juga mengalami yang namanya gangguan psikologis, karena memang ada permasalahan dengan keluarganya sampai dia itu mendatangkan psikiater, dan anak ini belum bisa sembuh Bu. Ya, beliau menyampaikan, alhamdulillah dengan adanya kegiatan pengabdian ini saya itu tidak sendiri Bapak Ibu gitu. Saya itu tidak sendiri. Jadi memberikan semangat kepada orang tua bagaimana sih anak yang spesial ini akan bisa memberikan sebuah kebahagiaan untuk kita kalau kita itu akan bisa mendampingi sampai akhir nanti gitu ya. Artinya begini, anak yang spesial ini jangan sampai istilahnya dipinggirkan gitu. Tetap disayangi saja gitu ya. Tetap disayangi saja. Ya, kalau kita menyayangi, kita mendoakan, pasti itu nanti akan bisa memberikan efek yang baik untuk dia gitu, Bu. Selain juga efek buat dia, juga efek buat seorang tua itu tadi Bu ya. Betul. Sebagai tabungan mungkin. Tabungan, betul. Sebagai tabungan, karena tidak semua orang tua akan mendapatkan itu tadi, tabungan tadi. Ya, tabungan itu. Memang sudah pilihan ya Bu. Iya, orang-orang pilihan memang. Betul, keren betul. Mereka nih. Kemudian Bu, harapannya program ini tuh ke depannya bakal seperti apa Bu? Apakah ada keberlanjutan mungkin?
mungkin? Ya, baik. Saya menyampaikan kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di sana, program ini jangan berhenti meskipun kegiatan pengabdian ini sudah selesai gitu ya. Artinya apa? Nanti akan ada follow up ya. Saya akan datang ke sana lagi ya, bagaimana apakah sudah menerapkan kurikulum yang sudah kita susun bersama itu, apakah memang ada sebuah permasalahan, monggo bisa disampaikan. Nah, nanti akan ada sebuah ya istilahnya pendampingan kembali, akan kita review apakah kurikulum ini masih belum cocok atau masih ada kendala implementasinya bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SKP gitu. Masya Allah. Kemudian Bu, terakhir nih, apakah ada pesan atau tips mungkin untuk guru, pengelola, dan juga mungkin Sobat VIP sendiri ya, yang akan menerapkan pembelajaran inklusi khususnya di pendidikan kesetaraan? Baik, anak istimewa itu bukan menjadi sebuah masalah bagi keluarga, tapi ini menjadikan keberkahan untuk kita gitu ya. Bagaimana kita akan bisa membimbing anak-anak atau putra-putri kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada kita menjadi seorang pendidik itu jangan merasa bahwa semua anak itu sama, tetapi bagaimana kita bisa menemukan atau mengidentifikasi sedini mungkin sehingga kita bisa mengatasinya sejak dini gitu ya. Menentukan oh ini anak tergolong dengan kebutuhan khusus yang seperti ini, kategori A, kategori B, dan kategori. Nah, dengan itu kita akan bisa membuat sebuah rencana pembelajaran atau bisa membuat sebuah kegiatan yang bisa memberikan keleluasaan bagi anak tersebut untuk beraktivitas, untuk meningkatkan potensinya selain akademik. Jadi guru jangan selalu menginginkan anak-anak itu pandai secara akademik, tetapi akademik itu akan bisa mengiringi ketika sikap itu akan bisa mengiringi akademik anak-anak. Itu saja, Bu. Wah, menarik sekali ya Sobat VIP UM, perbincangan kami pada hari ini bersama Ibu Rika Melianing Hoiria. Terima kasih banyak Bu Rika atas penjelasan dan juga pengalamannya yang dibagikan kepada kami di sini. Semoga pengalaman dan juga pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Rika dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, begitu Sobat VIP UM, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See See you. you.